Ulama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengungkapkan begitu ya, harga pangan masih mengalami gejolak dan ketidakpastian. Artinya kalau kita melihat begitu ya, emerging countries seperti Amerika Serikat, Inggris dan inflasinya masih jauh dari target, ya memang akan berpengaruh ke pasar Indonesia. Ini bisa membuat gejolak harga pangan yang bisa juga memicu inflasi. Ini apa sih sebenarnya yang harus diwaspadai dari situasi global ini, Pak Arief? Jadi kalau Bu Menteri Keuangan itu dengan tim sangat mensupport Badan Pangan Nasional. Ya. Kami juga sangat paham bahwa harga pangan dunia ini eh, memang meningkat ya, signifikan ya. Karena beberapa biaya atau biaya pokok produksi memang meningkat, seperti misalnya fertilizer ya, itu memang harganya naik dan itu merupakan salah satu komponen biaya. Kemudian Bu Sri Mulyani bersama tentunya Dirjen Anggaran, Dirjen Perben, teman-teman di Kementerian Keuangan ini juga sekarang membantu kami menyiapkan dana murah yang akan digunakan. Dana murah itu maksudnya pinjaman dari Himbara, tapi menggunakan penjaminan dari Kementerian Keuangan. Ini juga sedang kita garap. Saat ini sedang review dengan teman-teman BPKP. Ke depan kita punya SOP supaya teman-teman di BUMN di bidang pangan, Bulog dan ID Food bisa melakukan penugasan-penugasan, ya, tetapi tidak rugi, sehingga akan disupport dengan dana murah tadi, artinya pinjaman dengan penjaminan dan rate yang rendah. Kemudian mengenai harga pangan, sekali lagi inflasi kita sangat kita perhatikan. Ya, volatile food itu yang bisa kita kontrol bersama-sama. Tapi sekali lagi, keseimbangan antara harga di hulu petani peternak, kemudian dengan di hilir ini juga menjadi yang penting perlu kita perhatikan. Jadi kalau Pak Presiden hampir setiap hari ke pasar, misalnya kemarin menyampaikan kunjungan ke Pasar Palmerah, harga ayam 50.000. Tadi pagi saya cek gitu ya, langsung ke Pasar Palmerah dengan teman-teman di Badan Pangan, Pasar Jaya. Kemudian tadi saya juga berkomunikasi dengan Pak Gubernur DKI. Ternyata harga ayam yang 50.000 itu harga ayam file gitu ya. Jadi informasinya perlu kami luruskan. Harga ayam boiler karkasnya itu yang beratnya 1,3 kilo itu harganya sekitar 40.000. Artinya per kilonya antara 36-38.000. Itu angkanya di atas 5-10% dari harga acuan penjualan. Tetapi tidak benar angkanya itu 50.000. Jadi Badan Pangan tentunya bersama stakeholders terkait, karena kita punya presiden yang luar biasa, hampir setiap hari beliau cek, kemudian ke pasar, sebelumnya ke pasar di daerah Parung, di beberapa tempat, itu kita selalu monitor dan memastikan harga-harga ini baik untuk masyarakat. Jadi sekali lagi, saya terima kasih kepada teman-teman CNBC, karena kita bisa menyampaikan banyak hal seperti ini. Gitu Mbak Safir. Baik, Pak Arief, ini langsung saja begitu ya, kami CNBC Indonesia juga melihat Bapak begitu ya, sering turun ke lapangan. Ini untuk pemirsa CNBC agar tahu saja saat harga telur naik, harga ayam naik, harga pangan lainnya yang naik, ini apa yang dilakukan? Jadi kalau hari ini tentunya saya berkomunikasi dengan seluruh em, apa namanya produsen ya, ya. Ternyata harga ayam gitu ya, itu di tingkat produsen itu masih wajar. Jadi live bird itu angkanya sekitar 23-24 ribu ya, sampai 26 ribu. Live bird itu maksudnya ayam hidup. Kemudian biasanya untuk konversi itu sekitar 1,5 atau 1,6 kali itu menjadi ayam karkas yang sampai kepada konsumen. Nah ini semua tentunya tadi saya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, tentunya khusus untuk Jakarta, tadi saya lihat sih ada beberapa di luar kota juga karena ada pangan murah. Ini khusus untuk Jakarta, kita akan mendekatkan diri nih ke teman-teman di kelurahan dengan dinas terkait, kemudian para pengusaha peternak, baik peternak rakyat maupun yang besar-besar, itu untuk membantu memberikan harga yang baik kepada masyarakat. Jadi tentunya untuk yang di tengah ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Tentunya melibatkan teman-teman Satgas Pangan juga. Karena harga di tingkat peternaknya memang naik, tapi naiknya itu sebenarnya itu untuk menutupi harga pokok produksi. Jadi kita tidak mungkin menyamakan harga tahun lalu.
Tidak mungkin menyamakan harga sebelum harga BBM naik. Tidak mungkin menyamakan harga pada saat hari orang kerjanya, HOK-nya belum berubah. Ya, jadi kesetimbangan-kesetimbangan baru ini memang perlu sama-sama kita monitor, kita awasi, sambil kita memberikan informasi kepada publik, gitu ya. Kalau negara kita saat ini misalnya harga telur 32.000 gitu ya, 28 sampai 30.000 gitu, itu memang kita harus jelaskan kepada masyarakat bahwa ini memang ada kesetimbangan baru. Jadi satu butir kemungkinan sekitar 2.000, 2.100 rupiah gitu ya. Agak sulit memang apabila kita mau kembalikan ke harga sebelumnya, karena memang biaya pokok produksinya juga meningkat. Ini yang kita harus jaga selalu tentunya, bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi daripada inflasi, sehingga daya beli masyarakat bisa terpenuhi. Baik Pak Arief, kita ketahui Indonesia ini diselimuti oleh kekhawatiran El Nino begitu ya, atau kekeringan jangka panjang. Ini sebenarnya apa saja nih antisipasi dari Bappenas untuk menghadapi ancaman kekeringan agar stok pangan tetap terjaga? Jadi kalau El Nino ini produk ada dua, Mbak. Yang pertama, produk yang memang kalau El Nino itu terbantu. Jadi misalnya garam. Garam itu kalau tidak hujan, maka garam itu akan baik ya kualitasnya karena kering ya. Tapi untuk produk seperti beras atau padi memang memerlukan air ya. Sehingga antisipasinya kalau teman-teman dari Kementerian Pertanian, Pak Mentan menyampaikan bahwa memulai tanam lebih cepat, jadi tidak menunggu terlalu lama. Jadi pada saat masih ada air gitu ya, tentunya tanahnya dibalik, diolah kembali, ya setelah itu mengejar tanam berikutnya. Kemudian untuk daerah-daerah yang masih tergantung dengan air hujan itu memang kita harus dorong. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang Pak Basuki, Menteri PUPR, Pak Presiden sudah sering menyampaikan ada embung, pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk yang sampai nanti akhir kurang lebih sekitar 60, itu secara infrastruktur memang membantu kita semua gitu ya. Sehingga El Nino ini bisa kita atasi bersama-sama. Kemudian khusus untuk beras ya, memang pemerintah itu merencanakan backup sekitar 2 juta ton ya, itu importasi. Tetapi importasi ini juga importasi yang terukur. Hanya untuk Bulog ya, kemudian dipergunakan untuk program-program pemerintah intervensi begitu ya. Tidak dipergunakan untuk hal yang lain. Kemudian pada saat yang bersamaan kita masih melakukan penyerapan dari panen-panen lokal. Jadi kita harus top up stok level kita di Bulog ya. Sehingga Bulog itu kemarin dari 2 juta juga melakukan importasi hanya 500.000 ya. Masih jauh dari 2 juta. Kenapa? Karena kita juga masih menyerap dari panen lokal sekitar 600.000 ton. Nah, ini kita monitor terus Mbak Safira, sehingga nanti diharapkan pada akhir tahun 2023 kita semua masih punya cadangan beras di atas 1,2 juta ton. Nah, ini kita monitor bersama-sama. Demikian, Mbak.